Pasir Batang, tinggallah seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Melihat sang raja yang sudah tua, sang permaisuri memikirkan tentang menyerahkan tahta kerajaan kepada salah satu putrinya. Kanda, sudah beberapa hari ini Dinda melihat Kanda tampak begitu murung. Kenapa? Ada yang bisa Dinda bantu? Begini Dinda, Kanda sudah tidak muda lagi. Kanda semakin hari semakin tua dan sakit-sakitan. Kanda tidak bisa menjalankan tugas sebagai Raja Pasir Batang. Kanda berniat untuk turun tahta. Dinda juga berpikir seperti itu, tetapi Dinda bingung harus memilih Purbararang atau Purbasari. Setelah memikirkan tentang pergantian tahta, akhirnya Prabu Tapa Agung menyerahkan tahta kerajaan kepada putri bungsunya yang bernama Purbasari. Hal ini membuat putri sulungnya si Purbararang merasa iri dan dengki kepada Purbasari. Pada kemana sih? Apa mereka tidak tahu aku sedang kesal? Dayang! Maaf, Tuan Putri, ada apa? Sampaikan kabar buruk ini kepada Raden Indrajaya. Berpat! Tuan Putri. Raden, ada hal yang perlu dibicarakan bersama Tuan Putri Purbararang. Anda diminta untuk segera kerajaan sekarang. Baiklah. Kanda, bagaimana ini? Ayahandaku sungguh tidak adil. Ia lebih memilih Purbasari untuk menjadi ratu dibandingkan aku. Padahal kan jelas-jelas aku kakak sulungnya. Tidak bisa dibiarkan ini. Seharusnya Dinda lah yang menjadi ratu. Maka dari itu Kanda, apa yang harus kita lakukan? Anda punya ide, bagaimana kalau kita untuk adik? Akhirnya mereka pun menemui dukun sakti bernama Nyi Ronde untuk meminta ramuan jahat. Ada apa gerangan datang kemari Purbararang dan Indrajaya? Tolong buatkan sebuah ramuan untuk mengutuk Purbasari. Campurkan ini pada minuman Purbasari, maka ia akan mendapatkan penyakit yang aneh. Terima ini sebagai bayaran. Sesampainya di kerajaan, Purbararang menyampurkan ramuan dari Nyi Ronde ke dalam minuman Purbasari. Purbasari, minumnya aku telah membuatkannya untukmu. Terima kasih, Kak. Ada apa ini? Kenapa tanganku sangat gatal dan panas sekali? Iya, ada apa dengan tanganmu? Kenapa menjadi bulu-bulu seperti itu? Aku tidak tahu, Kak. Jangan-jangan kamu terkena kutukan ya? Aku harus memberitahu ini kepada Ayahanda dan Ibunda. Ayahanda, Ibunda, lihatlah Purbasari. Akibat dari keputusan Ayahanda yang telah melanggar hukum yang sudah ada, tahta itu seharusnya untuk aku, bukan untuk Purbasari. Para leluhur pasti murka. Jangan-jangan sebentar lagi bukan hanya Purbasari, tetapi juga seluruh kerajaan ini terkena kutukan. Kalau begitu kita perlu mengasihkan Purbasari. Baiklah, demi kebaikan kerajaan, sebaiknya Purbasari kita asingkan dari kerajaan. Jika itu yang terbaik, maka Purbasari rela. Biarkanlah kerajaan jatuh di tangan Purbararang. Akhirnya dengan berat hati, ia memutuskan untuk mengasingkan putri bungsunya ke hutan, agar kerajaan tidak terkena kutukan. Sabar ya Tuan Putri, semoga Tuan Putri selalu dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih nih telah mengingatkanku. Jangan khawatir Tuan Putri, setiap hari Anda akan membawakan makanan dari kerajaan. Terima kasih nih. Sementara itu, di kerajaan terjadi kekacauan akibat sifat buruk Purbararang yang tidak bijaksana terhadap rakyatnya. Ratu, tolong kami Ratu, kami mengalami kesusahan. Sudah 3 hari kami tidak makan Ratu. Sudahkah Ratu membantu kami dengan memberikan kami sedikit makanan? Lancang sekali kalian. Kalian itu siapa? Beraninya memberikan makanan kepada Ratu. Dayang, usir mereka dari sini. Cepat. Baik Tuan Putri. Ratu, tolong kami Ratu. Ini tolong antarkan makanan ini ke Putri Purbasari ya. Baiklah Tuan Putri. Dalam perjalanan menuju hutan, Dayang Sari melihat para warga sedang berkerumun. Lihat sekali ya Ratu Purbararang.
Kamu baru tahu? Dia kan dari dulu memang jahat. Sifatnya sangat bertolak belakang dengan Putri Purbasari. Pantas saja Prabu Tapabua dan Putri Purbasari pada pembayaran. Lantas mengapa Ratu Purbasari diasingkan? Kamu tidak tahu? Purbasari kan sekarang buruk rupa. Wah, jangan-jangan dia diguna-guna oleh kakaknya sendiri. Terimalah Tuan Putri, hamba bawa makanan dari kerajaan. Terima kasih, Nyai. Saat perjalanan kemarin, hamba mendengar bahwa warga sedang melakukan pesta Purbararang. Oh ya? Apa yang terjadi? Saat ini para warga sedang mengalami kelaparan, tetapi Ratu Purbararang tidak mau membantu mereka. Jadi, para rakyat itu sedang kelaparan. Kalau begitu, bawalah makanan ini untuk mereka. Bagaimana dengan Tuan Putri? Persediaan makanan aku kemarin masih ada. Baiklah Tuan Putri. Benarnya, kita sedang kelaparan. Tapi aku lebih membutuhkannya. Jangan ganggu aku. Pergilah. Jangan takut Tuan Putri, aku tidak akan menyukaimu. Kamu bisa berbicara. Sebenarnya aku manusia, tapi aku berbuat kesalahan dan dikutuk dan dibuang di hutan ini. Wah, kita senasib. Aku juga terkena kutukan menjadi buruk rupa. Bagaimana kalau aku panggil Lutung Kesarung? Lutung karena wujudmu seperti kera, dan Kesarung karena kamu tersesat di hutan. Siapa namamu Putri? Panggil saja aku Purbasari. Oh baiklah Purbasari. Tadi aku melihatmu kelaparan. Maukah kamu makan pisang ini? Terima kasih, Lutung. Mereka pun semakin akrab. Setiap hari mereka bermain bersama. Dan hingga pada suatu hari, Putri, ikutlah ke danau. Baiklah. Aneh sekali, kutukanku bisa menghilang. Cobalah, Lutung. Mungkin kutukanmu bisa menghilang sepertiku. Tidak bisa Putri. Kutukanku abadi. Kutukanku akan hilang jika aku menemukan cinta abadi. Wah, Tuanku sudah sembuh. Kutukannya menghilang. Iya nih, ini semua berkat Lutung Kesarung. Berarti Tuan Putri sudah bisa kembali ke kerajaan. Sepertinya tidak, Nyai. Apa maksudmu, Tuan Putri? Aku betah tinggal di sini bersama Lutung. Tapi Tuan Putri, Prabu sudah sangat merindukan Tuan Putri. Mohon dipertimbangkan lagi Tuan Putri. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Lutung Kesarung harus ikut bersama kau ke kerajaan. Baik Tuan Putri, mari ikut bersama kami. Wah, iya, cantik sekali ya. Wah. Kamu mungkin saja telah sembuh dari kutukan Purbasari, tetapi tidak semudah itu untuk kembali ke kerajaan. Aku mempunyai persyaratan untuk membuktikan siapa yang lebih pantas untuk menjadi ratu di kerajaan Pasir Batang ini. Syaratnya yaitu kita adu kegagahan dan ketampanan pasangan. Kanda Raden Indrajaya, tunjukkanlah kegagahan dan ketampanan. Di manakah pasangan Purbasari? Tunjukkanlah. Ini pasanganku, Kak. Apa? Lutung. Pasanganmu seekor lutung. Iya, Kak. Aku sangat mencintainya. Wah, kutukan setelah menghilang. Ah, sudah. Kanda, apakah aku yang harus pergi dari kerajaan ini? Tidak perlu, Kak. Kanda bersamaku. Maafkan aku, Purbasari. Aku telah jahat kepadamu. Tidak apa-apa, Kak. Aku telah memaafkanmu benar-benar. Terima kasih, adikku.